kalau ada orang minjem nih, tapi sekedar minjem, di hatinya nggak ada terbesit nih, nanti aku kembali ini tanggal sekian, dia main-main doang nih, minjem sini, minjem sana, nggak ada niat baik kembaliin. Apa kata Nabi? Allah akan tutup pintu rezekinya. Ya Allah. Sobat. Sobat. Mau hidup tenang? Mau. Bayar utang. Kata Nabi dalam suatu hadis, hanya bisa dibayar dengan dua, dengan kebaikan atau keburukan. Maksudnya apa? Dia utangnya belum lunas nih, akhirnya kebaikan amal-amal dia diberikan kepada kita, tapi belum menutupi jumlah utang dia, akhirnya keburukan kita dikasihkan kepada dia. Orang yang minjemin utang dapat pahala besar, tapi di sisi lain berutang sendiri dapat memutuskan tali silaturahmi. Itu gimana Pak Ustadz? Kan ada tuh kayak orang minjem duit kabur terus ngilang. Itu gimana Pak Ustadz? Terkadang hutang itu bukan terkadang, rata-rata hutang bisa menjadi penyebab putusnya silaturahim seseorang. Kenapa? Bisa diambil contoh lah. Ada teman saja nih, temannya lagi ngutang ke dia. Namanya siapa? A sama B. Tadi mau nyebut kicu nggak ya? Nah. A sama B. Si B punya utang sama A. Ini si A padahal ngubungin si B bukan niat untuk nagih, ngajak makan. Di WhatsApp assalamualaikum nggak dibalas. Di telepon nggak diangkat. Kenapa? Takut kalau si A nagih, padahal niatnya untuk ngajak makan. Kadang itu jadi membuat orang berprasangka, wah ditagih nih begitu. Jadi sebisa mungkin kalau lagi bisa nahan, jangan ngutang dulu. Tapi emang kalau kepepet dibolehkan ngutang. Toh dalam Islam ngutang itu gak diharamkan, dibolehkan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi buat yang punya harta lebih, yang punya kecukupan, alangkah baiknya kan tadi ya, memberi tenggang waktu. Kalau misalkan dia memang belum mampu, diikhlaskan saja. Karena kenapa? Allah menjanjikan barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan beban dia di akhirat nanti. Masya Allah. Itu pahalanya gede. Makanya begitu segala prosesnya perhatiin dengan baik. Bagaimana ketika meminjamkan, akadnya bagaimana cara nagih. Walaupun kita butuh nih, kita tagih, kudu pakai akhlak juga. Akhlaknya gimana? Allah bilang di Al-Quran, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Begitu kita nagih nih, ini orang udah jatuh tempo, kita tagih masih belum ada uangnya. Kata Allah, kasih dia tempo lagi sampai dia bisa benar-benar melunaskannya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kita mengikhlaskan, merelakan, udah kita niat sedekah, itu lebih baik bagimu. Ya Allah. Itu dalam tanda kutip kalau benar-benar dia masih dalam keadaan kesulitan, benar-benar sulit loh ya. Bukan sengaja nggak mau bayar. Kalau kita tahu dia nggak sulit orangnya, bukan dalam keadaan kesulitan, dia mampu bayar, kita terus tetap tagih dia. Sebab apa? Kalau kita ngebiarin, kita membiarkan kezaliman terjadi di muka bumi. Ya Allah. Dan dalam berhutang pun mesti pakai adab. Misalkan kita berhutang nih, yang dihutangin minta, boleh ya tanda tangan pakai materai perjanjian. Iya, Yang berhutang mesti ikutin apa kata yang dihutangi, tanda tangan. Jangan sampai berpikiran, wah ini dari awal aja udah ngancem nih, kalau gua nggak bisa bayar nih kayaknya bakal dilaporin. Itu nggak boleh. Padahal yang minjemin udah punya niat baik, yang dihutangin juga harus punya niat baik ngembaliin. Jangan sampai begini juga nih, nggak punya adab. Yang dipinjemin orang sugih, orang kaya, sultan, walaupun utangnya 1.000 perak pun bayar. Jangan sampai uangnya juga banyak, ngapain dikembaliin. Itu bahaya, terjadi kebiasaan. Minjem pakai adab, ngembaliin pun pakai adab yang luar biasa dalam Islam. Nagihnya pun juga pakai adab. Tadi itu ya. Tapi kadang yang bikin kita kesel tuh, minjem baik-baik, katanya nggak begini, nggak punya ini, tiba-tiba update status lagi jalan-jalan tuh. Iya. Waduh, lagi ke mall, ke Istana boneka. begitu. Nah, kita ketika melihat itu jangan sampai kita berburuk sangka dulu. Oh, bisa jadi dia dibayarin. Bener, bisa jadi dia ditraktirin. Kadang yang membuat kita sakit hati, kadang yang membuat hati kita kotor itu
berburuk sangka terlebih Berburuk sangka, dahulu. benar kan? Kemarin minjem katanya nggak punya, tiba-tiba jalan-jalan, bisa jadi dia lagi ditraktir sama orang. Benar. Gitu. Atau Jadi kita positif aja Tat ya. atau dapat giveaway kan nggak tahu. Giveaway, benar betul. ya kan. Dapat giveaway jalan-jalan ke Hong Kong atau gimana ya kan. Oh, bukan giveaway lagi gitu. Beli Mickey Mouse. Kemarin teman saya dapat giveaway itu. Apa tuh Tat? Dapat brosur umroh, alhamdulillah banget itu. Iya, umroh cuma-cuma itu. Ngobrol cuma-cuma Tat. Cuma sampai bandara. Itu mah nganter besek Tat. Brosurnya doang. Brosurnya doang ya. Intinya, gimana cara agar kita nggak berhutang? Kalau ada yang belum benar-benar kepepet, jangan dipaksain. Turunkan gaya hidup, insya Allah rezeki pasti Lancar. lancar, rezeki pasti cukup. Yang membuat hidup kita tuh terasa rezeki kok nggak cukup. Karena apa? Karena terlalu meninggikan gaya hidup. Benar. Sesuaikan gaya hidup dengan budget yang kita punya. Tapi Tat, kalau kita pinjam ke teman kita dikasih itu nanti lebihin 10% ya. Nah, itu gimana tuh Tat yang minjemin? Gimana tadi? Kita minjam nih ke teman. Kata teman kita, nanti balik pinjam 100.000, nanti balikinnya 120.000 ya. Oh, Nah, itu ya, yang gimana? bilang tuh yang minjemin. Yang minjemin. Nggak boleh. Nggak boleh Tat ya. Karena itu jatuhnya riba. Walaupun ada kita setuju dan sini setuju, itu tetap nggak boleh Tat. Nggak boleh. Walaupun dilebihinnya 500 perak pun juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Riba 1% pun juga nggak boleh. Ya Allah. Jadi balikin sesuai apa yang dipinjamkan. Nanti kalau misalkan mau ngasih sebagai hadiah, beda lagi itu. Beda lagi, ceritanya. Kalau misalkan kita minjam 100.000, ini karena kamu udah baik, ini buat beli lauh 30.000 bisa begitu Tat. Itu nggak apa-apa Tat ya? Hah? Gedean hadiahnya. Iya bener Tat. Jadi intinya ketika membalikan, pinjam 10.000, balikin 12.000 itu nggak boleh. Nggak boleh Tat. Nggak boleh. Jatuhnya riba. Riba, bener. Jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Jatuhnya riba. jatuh. Riba. Kalau jatuh sakit. Sakit, oh iya benar. Jatuhnya sakit. Seperti itu. Aku mau nanya dong, kalau misalnya nih kita punya utang nih, cuman si pengutangnya ini nggak nagih-nagih, jadi kita antar aja dah, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Hukumnya kebangetan itu. Jadi apa ya, dosa ya. Dosa. Jadi kita tuh seakan-akan menggampangkan sebuah tanggung jawaban gitu. Meskipun dia nggak nagih, kita harus tetap usaha. Seperti yang dibilang mana tadi, kalau kita nggak ada usaha, nggak ada kesungguhan buat ngebayar, Allah bikin keadaan kita makin sulit gitu. Justru kita malah bersyukur, jangan keenakan. Wah, dia nggak nagih nih. Bukannya keenak, kata bersyukur. Oh, bisa jadi dia pengen menjaga perasaan saya, bisa jadi pengen menjaga silaturahim saja. Mikirnya harusnya ke sana, bukan dia lupa nih. Jangan. Jangan. Begitu orang lupa, kita khawatir. Oh, dia lupa nih, harus diingetin gitu kan. Kenapa? Khawatir nggak ada umur, dia lupa. Sementara kita nggak tahu kapan nih umur kita. Dia meninggal. Sementara kita sama dia ada perjanjian utang, dia lupa, meninggal. Kemudian kita juga meninggal. Ya, kita dengan dia lupa ada perjanjian, tapi dengan Allah nggak pernah lupa. Gitu. Semua buku amal perbuatan tertata rapi. Kita bisa lupa, Allah nggak bisa lupa. Pasti akan nanti di akhirat akan ada balasannya juga. Betul. Jadi kalau kita minjem uang Tat, harus buru-buru kita balikin karena itu mengaruh ke rezeki kita Tat. Iya, seperti awal tadi. Iya benar. Bismillah ya Allah, saya balikin. Allah akan buka di jalan rezeki yang seluas-luasnya. Karena Allah tahu ini orang punya niat baik. Soalnya kalau nggak dibayar-bayar, rezeki kita juga seret ya Tat ya. Iya betul. Susah kerja, susah ngapa-ngapain, benar kan Tat ya. Susah minjem lagi. Susah minjem lagi, benar tuh. Benar-benar susah Niatnya minjem udah lagi. begitu. Ini kok enggak? Susah minjem lagi emang. Betul. Pas udah pada tahu, yang dipinjemin dia gak bayar kan gitu. Iya benar Tat. Intinya karena banyak anak muda yang udah banyak yang ngutang sana sini. Kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup Tat, benar. HP baru, keluaran seri baru, beli. Pinjaman online. Online. Apalagi dulu kan zaman saya kecil nih, abang kecil pernah nggak butuh uang cepat itu kan ditempelin di tiang listrik. Di tiang listrik, di Bener nggak? gardu-gardu Iya, tuh, bener Tat, nggak? ya kan. Sekarang udah di mana-mana online gampang. Online gampang. Iya, makanya jangan sampai tergiur, walaupun cuma di situ bunganya 1%, 5%, jangan sampai tergiur. Jangan Tat. Soalnya bunga itu bahaya Tat. Mm-mm. Ada bunga yang nggak bahaya Tat. Apa tuh? Bunga Citra Lestari. Itu nggak bahaya, soalnya dia baik. Dia baik.
Pinter nyanyi Ustadz kita. Jadi kalau punya hutang tuh, kalau kata yang lagi ngetrend zaman sekarang, begitu sulit. Lupakan hutang, emang nggak boleh dilupain. Benar. Tidur kagak nyenyak, makan gak kenyang kan begitu. Benar, Tat, benar. Jadi intinya kudu banyakin syukur. Banyakin syukur. Karena betapa banyak orang yang nggak semuanya ya terjerumus kepada dalam hutang karena dia kurang rasa syukur. Dia udah punya apa yang dia punya, tapi dia merasa kayaknya ini kurang nih. Dia udah punya handphone, ada HP ya baru, dia pengen beli lagi. Dia lupa nggak bersyukur ada handphone yang dia sudah punya. Padahal kalau dia mau mikir, handphone yang dia sudah punya sekarang adalah impian dari orang yang nggak punya handphone. Ya Allah, benar. Dulu kita punya pengen ini, udah punya, masih kurang lagi gitu ya, Iya. Tat. Itulah manusia. Tat. Nggak punya sepeda jalan kaki, Allah capek, pengen beli sepeda. Dapat sepeda. Udah punya sepeda, ya Allah enaknya punya motor tinggal geber jalan kaki nggak capek. Iya. Ngeliat lagi naik motor, ngeliat enaknya punya mobil nggak kehujanan. Itulah manusia. Nggak pernah ada rasa puasnya. Selalu pengen lebih dan lebih. Nggak punya rasa syukur gitu. Benar, Ya. Tat. Suami datang bawain emas, Wah, kasih ke bininya. iya, Emasnya palsu. masih palsu. Kan bini perempuan lebih paham soal emas. Bener, Tat. Kudunya kalau sikapnya harusnya gimana? Bersyukur apa enggak? Bersyukur, Tat. Bersyukur dulu, Bang. Bersyukur apa protes? Bersyukur dulu. Ya Allah, alhamdulillah suami saya pulang bawa emas tapi palsu. Palsu, iya bener. Ngomong palsunya di dalam Dalam hati. Jadi suaminya nggak sakit hati. Mungkin kemampuan suaminya saat itu hanya mampu membelikan emas yang palsu. Tapi dengan rasa syukur kita, Allah tambah kemampuan suaminya, Allah hindarkan daripada jeratan hutang, Allah mampukan suaminya beli emas yang asli kasih ke istrinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menonton ini, yang sedang Allah uji dengan punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Sobat, sobat, mau hidup tenang? Mau. Bayar utang. Alhamdulillah. Mau nanya dong, misalkan nih kita punya utang ke teman. Nah pas mau bayar utang tuh teman kita nih udah pindah rumah atau udah nggak ada di lokasi rumahnya. Terus kita juga udah nggak kontak-kontakan, Close kontak. udah lost kontak lah jatuhnya. Nah itu untuk bayar utangnya tuh gimana ya Pak Ustadz? Karena kita udah nggak tahu nih dia ada di mana sekarang. Ketika kita punya utang, ternyata yang kita utangin udah nggak di situ. Facebook nggak punya, Instagramnya nggak ada. Wah, bukan susah nyarinya. Solusinya apa? Datang ke pesantren, datang ke masjid, niatkan utang kita sebagai sedekah, diniatkan pahalanya untuk orang yang kita utangi. Diniatkan sedekah. Tapi suatu saat orangnya datang ke kita, orang yang ingat kita, gimana tuh? Gimana? Kalau orangnya tiba-tiba datang, tapi udah kita sedekahin, jangan bilang begini, kemarin udah aku sedekahin atas nama kamu pahalanya, jangan. Ketika orang yang datang, ingat sama kita, nagih kita mesti bayar. Yang tadinya pahalanya buat si yang ngutangin, sama Allah dijadikan pahalanya buat kita. Berbalik. Jadi tetap tanggung jawabnya nggak boleh dilepas. Benar. Seperti itu, walaupun harta orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya Allah. Seperti itu. Makanya kalau punya utang tuh sebenarnya kita minjem uang ke teman tuh sebenarnya untuk membayar tuh ada batasannya apa enggak, Tat? Lamanya gitu. Nah itulah perlu ada namanya perjanjian Bang ya. Perjanjian. Ada yang tertulis, ada yang sekedar ucapan, tapi alangkah baiknya tertulis biar jelas gitu kan. Kadang sudah dibayar tapi ada keluarga yang bilang lu belum bayar. Kalau udah tertulis kan ada nih buktinya gitu kan. Biar apa? Biar sama-sama enak dan harus jelas akadnya, perjanjiannya ini minjem apa gimana gitu. Soalnya ada kejadian. Kisahnya tak Kejadian. Yes. Ada orang minjem 8 bulan kemudian ditagih. Mohon maaf, udah ada belum yang kemarin? Oh, kemarin tuh ngutang, kirain ngasih. Gitu. Itu orang nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri. Kayaknya kepentok toket. Iya, makanya lupa. Aduh, kayak punya utang kayak enggak deh. Iya. Sobat. Sobat. Mau kaya? Jangan ngutang. Alhamdulillah, semoga kita
terhindar dari yang namanya riba juga Tat ya. Nah, terhindar pokoknya kalau yang punya utang segera dilunasin ya. Jangan berlama-lama karena kata Ustadz bisa menghalangi rezeki kita. Bukan begitu Ustadz? Betul sekali. Bener nggak? Oke, Tat, terima kasih banyak. Betul, benul. Belum kena nasi, Tat. Pantesan. Belum kena bubur, itu juga 2 sendok, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembahasan hari ini tentang utang, piutang. Makanya emang harus kita bayar, Tat. Ya. Iya betul. Pokoknya kayak sih gue pulang dari sini emang harus bayar utang kayaknya. Biar lancar kerjaan, Tat. Jodoh juga. Emang ngaruh juga, Tat? Bisa jadi. Karena kalau kita ngutang, kita nih nggak bayar orang terzolimi, ngedoain yang nggak baik bisa jadi Oh, kabul iya, itu. Mudah-mudahan Kan gak dapet didolimi, jodoh gitu. ngeri juga tuh, astagfirullahaladzim. Amit sampai dah. Ya kan? Tat, terima kasih banyak. Sama-sama, Tat. sama-sama. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak pemirsa yang ada di rumah, teman-teman yang ada di studio maupun di rumah juga. Semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Berkah dan terhindar dari yang namanya hutang dan cepat-cepat bayar hutang. Saya Keci Adoy tetap di Beranda Islami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.